Ceramah kita ini diberi nama Jojo Al-Ghifari SAG. Lahir di Ciamis tanggal 17 September 1977 dan statusnya nikah. Bekerja sebagai pengasuh di Yayasan Miftahul Khair Rencekek dan status pendidikan S1 di UI Sunan Gunung Jati Bandung dan di Al-Imarat, dan tinggal sekarang tinggal di Rancanilem Artef 06 RW 11 Bojong Long. Itu tentang di kerja rumah. Kena ya. Dia cakap. Sekarang kita tanpa melengahkan masa dan kita semua jumpa ceramah kita Ustaz Jojo Al-Ghifari untuk meneruskan majlis. Selamatnya majlis berpersembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, saya yang maju atau maju. laki-laki yang maju ke depan? Ikhwan maju. Iya. Saya kecil, kalau dari jauh semakin kecil lagi. Alatnya sudah, mau maju lagi enggak? Enggak. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah. Allah yang sudah mengikatkan hati kita, mempersaudarakan hati kita dengan ikatan yang kokoh, ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarganya, sahabatnya, umatnya, termasuk kita yang sama hadir dalam kesempatan yang Allah berkahi ini. Kita semua berharap pertemuan ini betul-betul membawa kebaikan bagi kita, kebaikan iman, sehingga pertemuan ini semakin memperkokoh dan meningkatkan keyakinan kita kepada Allah, kepada Rasul dan kepada Islam. Semakin menambah wawasan keislaman kita, dan kita mendapatkan sebuah pencerahan. Kemudian kita pun berharap kebaikan ukhuwah semakin mempererat tali persaudaraan kita. Kita berharap pertemuan ini bukan akhir, tetapi merupakan awal untuk bisa bertemu kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwatillah, pada hari ini kita akan membahas tentang wazul fikri. Kira-kira bahasa saya dipahami ya? Ya, insyaallah. Kita akan bahas masalah wazul fikri. Kalau kita membaca surah As-Saff, Allah menyatakan yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Kita pun membaca dalam surah Al-Baqarah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi, Nasrani tidak akan ridho kepada kita sampai kita mengikuti mereka. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka bermaksud untuk mematikan, memadamkan cahaya Allah. Mereka musuh-musuh Allah, terutama orang-orang
Yahudi dan Nasrani. Tetapi Allah, wallahu mutimmu nurih, Allah semakin kokohkan, Allah semakin sempurnakan cahayanya. Dan kita berharap kesempurnaan cahaya, kekokohan cahaya Allah ini, Allah pilih kita bagian dari orang-orang tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, mereka musuh-musuh Allah bermaksud untuk memadamkan cahaya ini. Ketika Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan mulai oleh Allah disuruh untuk berdakwah, maka saat itu pula musuh Allah mulai menabuh genderang untuk memadamkan cahaya Allah. Sampai hari ini, sampai hari kiamat, ketika di sana ada Muhammad, maka di sana ada Abu Jahal. Nah, para ulama menyatakan li Muhammadin Abu Jahal. Bagi Muhammad itu sudah ada Abu Jahal. Dulu ketika Rasulullah mulai berdakwah, sudah mulai ada Abu Lahab, Abu Jahal, dan segala cara dipakai oleh mereka untuk memadamkan cahaya ini. Termasuk sekarang. Kita melihat di awal-awal mereka mengadakan penyerangan kepada Islam secara fisik. Tetapi ternyata tidak sebanding apa yang mereka keluarkan dengan apa yang mereka raih. Pada perang salib, terutama setelah kehancuran peperangan fisik, mereka akhirnya beralih bagaimana memadamkan cahaya Allah ini. Karena kalau perang fisik, mereka sebetulnya sebelum berperang sudah mati duluan. Ketika sebelum berperang, mental mereka sudah jatuh duluan. Islam mengharapkan kematian, mereka mengharapkan kehidupan. Islam merindukan kesyahidan, mereka sangat takut dengan kematian. Sehingga di saat berperang mereka sangat hati-hati. Coba ketika Khalid bin Walid berperang, mereka tidak takut. Toh yang dicari adalah sebuah kesyahidan. Nah, ini adalah bedanya antara kaum muslimin dengan kaum kafirin. Secara fisik, ketika mereka berperang, mereka sudah jatuh mental duluan sebelum berperang. Dan kenyataannya sampai hari ini peperangan fisik belum pernah mereka menangkan secara mutlak. Mereka datang ke Irak sudah sekian lama tidak pernah menang juga. Mereka datang ke Afghanistan tidak selesai juga. Mereka datang contohnya ke Chechnya, mereka datang ke Palestina tidak selesai juga. Akhirnya setelah itu ketika peperangan secara fisik pakai senjata tidak mendapatkan hasil yang maksimal, mereka berusaha mencari cara untuk memadamkan cahaya Allah ini, dan jalan yang ditempuh oleh mereka adalah Ghazwul Fikri. Jadi ini usaha mereka setelah peperangan fisik tidak sukses. Dan setelah perang fisik tidak sukses, maka mereka mengalihkan kepada Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Nah, Ghazwul Fikri ini adalah perang pemikiran secara bertubi-tubi, tidak sekali, terus-terusan bertubi-tubi. Disusun secara sistematis, mereka bikin rancangan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, teratur, dilakukan oleh orang yang dianggap kuat terhadap kaum yang lemah, sehingga kaum yang lemah itu akhirnya menjadi pengikut kaum yang kuat. Ini Ghazwul Fikri, serangan pemikiran dilakukan secara bertubi-tubi oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah, sehingga pihak yang lemah menjadi pengikut pihak yang kuat itu. Ini yang mereka lakukan. Sebelum membahas bagaimana upaya mereka dengan Ghazwul Fikri, saya ingin menyampaikan siapa sebetulnya sasaran Ghazwul Fikri. Nah, sasaran Ghazwul Fikri adalah kita, para pemuda. Di sini ada yang sudah kakek-kakek, saya jadi cucunya. Saya jadi cucunya.